Tahukah kamu, lagu Mangu Fortunti menggetarkan jutaan hati karena mengisahkan tentang cinta dua insan. Insan yang terhalang keyakinan, terdiam dalam rindu namun tidak bisa bersatu. Pernahkah kamu merasakan hal yang sama? Saat hati berkata, aku cinta, tapi logika dan iman berkata, ini bukan jalanku. Video ini akan membedah kisah di balik lagu itu dan hukum cinta Islami yang sejati. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nia, ialah dia menciptakan pasangan. Supaya kamu merasa tenang kepadanya. Arum 21. Cinta sejati dalam Islam terbentuk atas batas jelas, keimanan. Bila hati dipaksa melebihi batas syariah, maka cinta itu bukan iman. Secara semiotik, studi menafsirkan Mangu sebagai suara hati tentang interfaith love ketika dua keyakinan berbeda, memisahkan rindu. Lirik seperti bacaan dan doa yang mulai berbeda, menggambarkan saat keyakinan bonding spiritual membuat dua hati memilih jalan sendiri. Itu bukan kebencian, tapi pemisahan ibadah saat doa tak lagi sama. Islam mengizinkan cinta, tapi berlandaskan iman bukan hanya nafsu. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim melihat aurat muslim lain. Are muslim. Batas syariah itu bukan pengekang, tapi bentuk belas kasih dari Allah untuk menjaga fitrah, menjauhkan dosa. Saat Mangu mengatakan egomu bicara, itu karena beda bacaan doa. Keputusan berpisah bukan karena cinta tak cukup, tapi karena takut cinta itu menjerumuskan dalam dosa. Banyak di antara kita pernah mencintai seseorang, lalu harus berpisah. Entah karena restu orang tua, perbedaan agama, beda tujuan hidup, atau ketidaksiapan. Lagu Mangu menyentuh hati karena liriknya bicara tentang seseorang yang harus mengikhlaskan. Meskipun hati masih terpaut erat, tapi bagaimana sebenarnya Islam memandang cinta yang harus terpisah ini? Apakah rasa itu salah? Apakah melepas berarti kalah? Justru sebaliknya. Dalam Islam, cinta diatur dengan adab. Dan ada kisah luar biasa di masa Rasulullah tentang cinta yang tak bisa bersatu. Salah satunya kisah Zainab binti Muhammad dan Abu Ales bin Rabi. Zainab adalah putri Rasulullah yang sangat mencintai suaminya Abu Alash. Tapi saat Rasulullah diutus menjadi nabi, Abu Ales belum masuk Islam hingga datang perang Badar. Dan Abu Ales tertawan. Saat itu Rasulullah harus bersikap adil. Dan Zainab mengirim kalung peninggalan ibunya untuk menebus suaminya. Rasulullah terdiam. Air mata beliau menetes karena mengenali kalung itu milik Khadijah. Rasulullah pun meminta para sahabat membebaskan Abu Alash tanpa tebusan. Dengan syarat, ia harus membebaskan Zainab. Karena seorang muslimah tak boleh bersama lelaki musyrik. Meski saling mencintai, mereka harus berpisah. Zainab harus kembali ke Madinah, dan Abu Ales di Makkah. Cinta mereka tetap hidup lewat doa. Hingga beberapa tahun kemudian, Abu Alash memeluk Islam.
dan mereka dipersatukan kembali. Cinta mereka tak sia-sia. Hati mereka tetap terhubung di atas cinta kepada Allah. Atau kisah Abu Darda dan Ummu Darda. Abu Darda berkata kepada istrinya, "Jika aku mendahuluimu meninggal, berdoalah agar Allah mempertemukan kita di surga. Dan jika engkau lebih dulu, aku akan melakukan hal yang sama." Begitu besar cinta mereka, namun tetap sadar bahwa dunia bukan tempat selamanya. Mereka titipkan cinta di langit, bukan sekadar di dunia. Atau kisah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Ia meninggalkan istrinya demi hijrah ke Habasyah. Bertahun-tahun mereka tak bertemu, rindu yang tak terobati. Namun semua itu demi cinta kepada Allah, karena mereka tahu cinta kepada makhluk tak boleh melebihi cinta kepada Pencipta. Lagu Mangu menceritakan tentang dua insan yang saling cinta, tapi akhirnya harus melepas, bukan karena berhenti mencinta, tapi karena waktu, keadaan, dan mungkin takdir yang mengatur. Sama seperti kisah-kisah sahabat Rasulullah. Mereka mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti menghapus cinta. Kadang, cinta yang dititipkan kepada Allah jauh lebih indah daripada cinta yang dipaksakan di dunia. Dari kisah Zainab, Abu Darda, hingga Ja'far bin Abi Thalib, kita belajar bahwa cinta dalam Islam harus berpijak pada iman. Saat cinta tak bisa bersatu, bukan berarti cinta itu salah. Bisa jadi Allah sedang menjaga kita, karena hati yang dititipkan kepada Allah akan dipertemukan di waktu dan tempat terbaik, dunia atau surga. Kalau kamu pernah merasakan cinta yang harus berpisah, tuliskan kisahmu di komentar. Kita belajar bersama bahwa cinta sejati itu suci. Jangan lupa tonton video lainnya tentang cinta dan iman di channel ini. Karena Islam itu indah. Dan cinta yang indah adalah cinta yang tahu kapan harus diperjuangkan dan kapan harus dititipkan kepada Allah.